Ladies and gentlemen, please buckle up your seatbelt. Now you're on Most Auto Show. Vroom vroom again, most people. Welcome to Most Auto Show. Ada Johnny White dan Rizky Satria. Halo. Asik. Selamat bergabung kembali most people di weekly show kita. Dan untuk rekan saya, my brother Rizky, welcome back to the studio. Of course. Gimana? Masih terasa ya opor, ketupat, kolak sih gue yang Jakarta udah macet bro. Oh udah macet banget. Parah. Iya sih ya. Terus kayaknya udah mulai masuk lagi nih orang-orang. benar, udah back to normal lah ya. Anyway, kita punya acara yang seru abis nih, most people. Tapi sebelumnya kita mau touch on beberapa hobi kita, antara lain motorsport, racing, F1. Yes. Menurut lo gemes gak sih Charles Leclerc itu gak dapet juara satu? Meskipun dia di secara klasemen masih unggul ya. Secara klasemen masih unggul karena dia cukup konsisten ya, selalu 1-2. Betul. Cuma sekali doang sebelumnya Miami ini dia gagal finish. Tapi Verstappen kemarin memang sudah membuktikan sih bahwa dia selain punya mobil yang bagus, memang driving skillnya. Karena bagaimanapun juga F1 itu tentang bagaimana menjaga performa mobil itu dari bannya supaya nggak cepet habis. Sehingga kalau ban cepet habis itu lap time-nya pasti jelek di akhir-akhir balapan. Itu yang terjadi juga kan ke Charles Leclerc. Benar. Tapi kayaknya di akhir musim bisa neck and neck nih banget kayaknya ya. Leclerc sama Verstappen jadi rival yang lebih dibicarakan daripada Hamilton kayaknya ya. Semoga, karena kalau misalkan yang juara dia lagi ya kan gak seru juga. Apalagi kemarin sebenarnya ada satu hal yang menarik juga. George Russell Iya. akhirnya bisa finish di depan Bagus Lewis ya. Hamilton. Iya benar. Iya. Nah itu dari F1. Kalau dari segi MotoGP ada update apa nih yang seru-seru? Ya MotoGP biasa lah ya. Iya. Nanti kita tunggu aja seri berikutnya. Seri berikutnya, oke. Oh ya, by the way, sebagai expert kemarin ngasih tips soal perjalanan mudik dan balik lagi, mobil yang lo kendarai untuk mudik aman-aman aja ya intinya. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Tidak lecet sejengkal pun. Asik. Cuman dalam perjalanan di momen-momen yang lo mungkin kena macet yang agak lama, sempat khawatir nggak? Aduh ini aki aman atau radiator dan lain-lain udah? Karena ya mobil yang gue pakai kan kebetulan Almas RS ya. Oke. Nah itu gue boleh cerita dikit nggak? Jadi si Boleh. mobil ini tuh punya fitur Advanced Driver Assistance System. Oke. Jadi kayak fitur safety tapi dia bisa semi otonom. Jadi misalkan kayak setir itu kalau mau keluar jalur dia balikin sendiri. Widih. Nah, jadi terus dia punya adaptive cruise control. Jadi bisa baca mobil yang ada di depan. Jadi kita ngatur jarak sama kecepatan. Bahkan dia punya traffic jam assistant. Jadi kalau lagi macet mobil diem, dia ikut diem. Gitu. Mobil depan jalan, ikut jalan. Setirnya udah di jalan di tengah, jadi gue Iya, bisa nyantai. Berarti itu gue bilang kemarin, wah relax banget ini mudik, nggak kerasa capek-capeknya. Ya ampun, udah zaman Star Trek banget ya kayaknya ya. Nah, benar, jadi gue kan kemarin kan memang lewat tol terus kan. Nah, jadi udah ngikutin aja mobil depan 120, 110 atau 100 misalkan ya. Iya. Setting kecepatan segitu udah ngikutin mobil depan. Kalau mobil depan ngilang, ya dia akan tetap jaga di kecepatan itu, setirnya juga bakalan tetap di jalur. Terus ada mobil lagi datang, ya kita ngikutin lagi mobil yang depannya itu udah enak aja sih. Aduh, seru. Nanti kita obrolin lagi nih, most people. Tapi Next deh. Rizky mau kasih tahu kita ada special guest hari ini ya. Ya hari ini kita mau ngomongin motor nih bro. Jadi kita kan udah sering ngomongin mobil listrik. Yoi. Nah sekarang kita waktunya ngomongin motor listrik. Oke. Dan kita bicara langsung sama orang dalam. Ini udah dalam. tahu seluk beluknya nih ya. Iya. Soal motor listrik tersebut, mudah-mudahan banyak pertanyaan kita yang bikin penasaran terjawab hari ini, bro. Kita nanti mau ngobrol sama Pak Antonius Widiantoro, Manager Public Relation YRA and Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Oke. Kita bakal ngobrol-ngobrol seputar motor listrik karena mereka udah kemarin menampilkan 1 unit motor listrik. Oke. Dan kita pengen tahu sebenarnya di Indonesia itu visible nggak nih untuk dijual secara massal? Karena kan udah banyak juga yang jualan motor listrik di Indonesia. Benar. Oke, most people ini jangan dilewatkan ya. We'll be right back after this. Bahas soal motor listrik. Most Auto Show. Langsung saja kita kenalan most people sama Brother Antonius Widiantoro, Manager Public Relations YRA and Community ya PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Pak Anton atau Bro Anton, welcome to the show ya. Apa kabar? Baik, luar biasa mas. Luar biasa. Salam semakin di depan. Oke, semakin di depan. Yamaha banget ya. Yamaha banget, harus. Iya, kita mau ngucapin karena baru ketemu, baru kenalan sekalian minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin, Kemarin wal sempat faizin.
mudik atau di Jakarta saja? Liburan Liburan. bersama keluarga. Keren, Ya keren. menikmati kemacetan. Kemacetan, samalah kita. Oke. Boleh cerita sedikit nggak Pak Anton ini backgroundnya apa nih sebelum mendarat di Yamaha nih? Ya, saya belum lama sih sebenarnya Oke. bergabung dengan Yamaha. Mm-mm. Kurang lebih 17 tahun yang lalu. Merendah untuk meroket. 17 tahun ya, belum lama ya. Oke, Terus, jadi terus. memang dulu backgroundnya adalah mechanical engineering gitu ya, Cool, dari Universitas Gadjah Mada Jogja. Begitu lulus langsung diterima di Yamaha Keren. sampai sekarang. Jadi memang background saya sebenarnya teknis, Oke. tetapi seiring dengan berjalannya waktu banyak hal yang bisa dipelajari akhirnya, dan saya bisa masuk ke marketing division, Iya, khususnya di public relation. Oke, kalau dari foto yang gue dikirimin sama Ivan ya, Iya. wah ini motocross banget nih kayaknya hobinya ya. Off-roader. Off-roader, betul nggak? Ya Mantap. sebenarnya itu hobi yang muncul Setelah masuk Yamaha. setelah masuk Yamaha, melihat produknya percaya. yang luar biasa gitu ya. Dan sebenarnya karena kebanyakan di office, jadi saya pikir perlu melemaskan otot-otot secara rutin iya, gitu ya. iya, Jadi iya. salah satu caranya menggunakan Tegang ya kerja di kantor, tegang ya WR kayaknya ya. WR 155 ya. Siap. Oke. Ya tapi emang itu bro. Jadi kalau orang yang kerja tapi juga menjadikan pekerjaan sebagai hobi, nah ini Ini cocok banget. nggak pernah benar-benar. kerja, tiap hari hobi terus. Asli. Oke, bro Anton. Jadi manggilnya bro nih. Bro, Bro aja. aja. Mas Anton. Kan Yamaha kemarin bukan meluncing ya, tapi memperkenalkan salah satu produk elektrifikasi. Dan kan kita juga tahu di industri otomotif kita tidak hanya di roda 2 tapi di roda 4 itu sekarang lagi boomingnya, tren kendaraan-kendaraan elektrifikasi. Nah, sebenarnya apa sih kendaraan elektrifikasi di mata Yamaha itu? Apakah kedepannya nanti ini akan menjadi solusi mobilitas yang memang dibutuhkan oleh bangsa kita gitu. Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang luar biasa sebenarnya karena kalau bicara elektrifikasi saat ini di Indonesia mungkin sudah seperti new trend gitu ya. betul. New trend gitu ya dengan teknologi yang ada. Tetapi dari Yamaha sebenarnya kami tidak melihat hanya elektrifikasinya saja. Oke. Gitu ya. Jadi kalau lihat saat ini sebenarnya banyak isu-isu global yang terjadi, Iya. gitu ya. Dan di sini juga Yamaha berpikir bahwa kita perlu untuk membuat ide-ide baru atau kemudian gagasan-gagasan yang baru untuk memberikan solusi terhadap isu-isu global. Oke. Salah satunya adalah isu lingkungan hidup, gitu ya. Yes. Dan sekarang yang menjadi tren adalah seperti karbon netral, kemudian juga penghematan energi, Yoi. kemudian juga pencegahan polusi udara, pengurangan limbah gitu. Itu yang menjadi isu global. Nah, Yamaha melihat ini sebagai suatu challenge bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap isu-isu global tersebut, memberikan solusi terhadap isu global tersebut. Makanya Yamaha sebagai produsen otomotif ya secara global, kita di tahun 2018 kemarin kita punya kita men-set long term visionnya Yamaha Dari 2018 tuh ya. dari 2018. Oke. Jadi dari prinsipal di Jepang men-set up long term vision Yamaha menuju tahun 2030. Oke. Gitu ya. Dan di situ kalau mungkin pernah baca atau pernah dengar, di situ ada yang kita sebut visi atau long term visionnya Yamaha yang kita sebut Art of Human Possibility. Oke. Jadi ART gitu ya. ART. Tapi ART sendiri itu ada kepanjangannya sebenarnya. Oke. ERT gitu ya. Jadi A-nya itu adalah Advanced Robotic, kemudian R-nya adalah Rethinking Solution, dan yang terakhir T-nya adalah Transforming Mobility. Oke. Jadi kita sebut Art of Human Possibility. Cool. Nah, ini yang sebenarnya menjadi target dari internal Yamaha, bagaimana bisa memberikan kontribusi terhadap isu-isu global dan juga menyelaraskan visinya Yamaha untuk mencapai goal tersebut. Oke. Ya, nah salah satunya adalah dengan electric vehicle tadi Oke. sebenarnya. Jadi sangat
pas dengan isu yang terjadi sekarang, kemudian Yamaha juga berpikir bagaimana untuk bisa memberikan kontribusi, menciptakan ide atau gagasan baru, konsep baru untuk menjawab permasalahan tersebut melalui tadi Art of Human Possibility. Salah satunya tadi bagaimana mengimplementasi kendaraan listrik gitu. Oke. Nah, untuk kendaraan listrik sendiri gitu kan, Yamaha yang tadi sudah kita bilang ya, sudah memperkenalkan salah satu produknya gitu, E01 ya kan. Nah, tapi ini belum dijual. Nah, sedangkan kalau kita lihat mungkin beberapa produsen motor baru gitu ya, bisa dibilang sudah mulai memasarkan. Nah, sebenarnya melihatnya seperti apa? Apakah kenapa belum dijual? Karena ini kan kalau yang saya tahu ini masih dalam tahap POC, proof of concept. Nah, sebenarnya POC itu juga sebenarnya apa sih Pak gitu? Nah, ini yang mungkin belum banyak orang tahu gitu ya. Mungkin orang taunya Yamaha punya atau baru mengeluarkan E01 gitu ya, pada saat di Indonesia lagi booming kendaraan listrik. Sebenarnya challenge atau concernnya Yamaha terhadap elektrifikasi itu sudah dari 20 tahun yang lalu. Ya, tahun 2002 itu Yamaha mengeluarkan electric vehicle pertama yang kita beri nama Yamaha Pasol. Itu tahun 2002 ya. Kemudian seiring berjalannya waktu sampai dengan tahun ini pun itu setidaknya sudah ada 6 kendaraan listrik, motor listrik yang dipasarkan secara global gitu ya. Jadi setelah Pasol ada EC02, EC03, ada Evino kalau pernah dengar ya. Kemudian ada EC05 gitu ya, ada EMF, dan yang terakhir ini yang dikeluarkan mungkin kalau kemarin lihat ya di Yamaha Europe itu mereka memperkenalkan ada 2 kendaraan listrik, ada Neos ya yang identik dengan motor bakar seperti yang 50 cc gitu ya, dan ada E01 sebagai yang paling jaraknya paling jauh gitu ya, distance-nya bisa lebih jauh gitu, dan itu identik dengan kalau motor bakar itu yang 125 cc gitu ya. Dan kemarin kami bawa nih ke Indonesia, begitu diluncurkan bulan Maret kemarin kami bawa ke Indonesia dan kita display di IMS pertama kalinya sebagai model konsep, dan kemarin tanggal 22 April itu kita perkenalkan juga kepada publik Indonesia untuk kita lakukan tes market. Ya, yang tadi disebut POC apa, nanti saya jelasin POC itu apa. Tapi kita mau tes market dulu nih. Ya, karena memang Yamaha tidak ingin buru-buru untuk menjual produk EV ini, karena banyak hal yang menjadi pertimbangan dan kita harus melakukan studi ya terkait dengan produk EV ini gitu ya. Kira-kira itu. Siap. Ini banyak banget pertanyaan yang mau kita ajukan nih Kak Anton ya. Tapi most people sabar, kita break dulu, jangan kemana-mana. But check this out. Most Auto Show. Tadi kita janji akan lanjutin banyak pertanyaan ini buat Mas Anton nih. Bro Anton. Ya. Bro. Tadi kan kita udah dengerin, jadi Yamaha E01 ini sebagai kendaraan elektrifikasi punya banyak pertimbangan lah yang dipikirkan oleh Yamaha sebelum melepas ini ke pasar. Salah satunya dengan tes pasar tadi di IMS gitu kan. Terus kemudian ada POC yang belum dijelaskan. Nah, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk menjelaskannya. Mas Anton. Silakan, Bro. Ya, mungkin saya balik sedikit 2017 gitu. Mungkin pernah dengar waktu itu 2017 Yamaha melakukan uji coba terhadap kendaraan listrik pertama kali waktu itu Evino. Ya, Evino itu motor listrik Yamaha yang juga sudah dijual di Jepang gitu ya. Dan waktu itu kita bawa untuk kita lakukan tes gitu. Walaupun itu tesnya sebenarnya untuk internal. Ya, untuk mencari data, kemudian melihat kebiasaan pengendara, dan itu dengan skop yang lebih kecil gitu ya. Nah, seiring dengan berkembangnya perjalanan waktu gitu ya, kita merasa kita perlu coba lagi nih gitu ya, melakukan uji coba lagi atau market test dengan kendaraan listrik yang berbeda. Tujuannya sebenarnya untuk melakukan pengembangan ke depan ya, mencari
formulasi atau produk terbaik yang bisa digunakan oleh konsumen nantinya, gitu ya, sesuai dengan karakter konsumen, kebutuhan mereka, kemudian keinginan mereka tuh kendaraan listrik tuh harus seperti apa, gitu ya. Nah, itu yang membuat kita tahun ini memperkenalkan E01 untuk dilakukan tes market. Banyak sekali yang bertanya waktu di IMS kemarin, waktu kita luncurkan produk, kenapa sih Yamaha nggak langsung memasarkan E01 ini? Karena mereka melihat ini produknya udah bukan produk konsep lagi. Iya, udah siap Ya jual. udah siap Udah jual siap. gitu ya. Bahkan mereka sepatutnya ini udah siap riding nih Pak sebenarnya gitu ya. Kayaknya udah siap launching ya kan? Ya, tapi kembali lagi bahwa Yamaha melihat untuk saat ini memang meluncurkan produk elektrik atau kendaraan listrik itu masih perlu waktu gitu ya. Jadi kami memahami bahwa untuk memasarkan produk listrik banyak pertimbangan atau banyak studi yang perlu kami lakukan gitu ya, terkait dengan penggunaannya sendiri gitu ya, khususnya untuk konsumen Indonesia. Kalau saya sharing gitu ya, hasil survei terutama untuk motor-motor ICE, internal combustion engine gitu motor ya. bensin lah ya. Motor bensin atau motor bakar. Konsumen Indonesia itu sukanya motor yang seperti apa sih? Oke. Gitu ya. Yang paling banyak adalah motor yang irit. Oke. Oke. Kemudian yang kedua, saya butuh performance yang baik. Gitu ya. Saya butuh bagaimana dengan mengisi fuel tank penuh bisa mendapatkan jarak tempuh yang jauh. Gitu ya. Masalahnya bukan berapa isi fuel tanknya, tapi mereka nggak mau repot untuk isi bensin. Oke. Gitu ya. Nah, itu habitnya orang Indonesia di motor bakar tadi. Nah, kami juga melihat bahwa kalau begitu, kalau ada kendaraan listrik yang akan kita pasarkan atau nantinya akan kita jual, itu akan jadi pertimbangan konsumen. Seberapa jauh motor listrik saya ini bisa menempuh jarak untuk baterai full capacity. Iya. Bisa berapa kilo? Oke. Kemudian berapa kilometer per jam saya bisa pakai motor ini? Apalagi orang Indonesia sukanya long distance. Mudik kemarin mereka pada long distance semua kan. Asli. Kemudian kedua, mereka kalau naik Touring. motor touring ataupun di lampu merah lah kadang-kadang. Mereka kan maunya secepat-cepatnya tuh di depan gitu ya. Walaupun setelah 500 meter dia pelan lagi. Gitu ya. Jadi ingin terlihat oleh yang lain gitu. Pokoknya saya mau kenceng di lampu merah contohnya. Jadi artinya performance itu menjadi pertimbangan. Benar-benar. Nah, Yamaha melihat ini bahwa kita perlu studi ini ya terkait dengan penggunaan oleh konsumen Indonesia seperti tadi ya, jarak tempuh, kemudian kecepatan gitu ya, kemudian kapasitas baterai gitu ya, yang ideal untuk produk ini seberapa besar kapasitasnya. Karena kalau kita ingin kapasitas yang besar kemudian jarak tempuh yang semakin jauh, otomatis ukuran baterainya pun akan lebih besar gitu ya. Benar-benar. Itu akan berimpak gitu ya. Kemudian juga terkait dengan habit konsumen, cara pakai mereka seperti apa. Mereka makainya di kecepatan berapa sih? Oke. Rata-rata gitu ya. Sukanya kenceng atau sukanya pelan. Nah, ini kita perlu data yang banyak gitu ya. Kemudian juga fitur apa yang cocok atau apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Karena fitur kalau di motor bakar itu banyak sekali gitu ya. Misalkan di komponen pengereman butuh ABS misalnya, atau traction control system gitu ya. Kemudian fitur-fitur lainnya seperti koneksi dengan handphone gitu ya. Kemudian juga banyak fitur-fitur lain yang mungkin dibutuhkan oleh konsumen. Nah, bagaimana kita bisa mengadopsi fitur-fitur yang bagus ini juga di kendaraan listrik gitu ya. Kemudian juga yang perlu kita lihat adalah desain gitu ya, yang cocok, karena nanti akan berhubungan juga dengan riding style-nya mereka gitu ya, handling-nya mereka. Nah, itu juga akan menjadi pertimbangan bagi kita untuk mengeluarkan sebuah produk yang memang benar-benar nantinya bisa diterima oleh masyarakat. Jadi kalau motor bakar mungkin orang begitu lihat, oke, ini sesuai. Oh ya, ini fiturnya oke. Tapi untuk di motor listrik mungkin mereka butuh penyesuaian lagi gitu ya. Nah, itu yang membuat kita berpikir bahwa E01 ini tidak akan langsung kita komersilkan atau tidak akan langsung kita jual. Ya, kita ingin melihat kemampuan adaptasi dari motor ini sendiri. Gitu ya. Jadi bagaimana E01 ini bisa beradaptasi dengan berbagai situasi. Tadi yang saya jelaskan ya, kecepatan, habit customer, dan juga misalkan suhu
Karena ini sangat berpengaruh gitu ya, suhu udara misalnya, kita kan tropis gitu ya, beda dengan negara-negara di Eropa yang mungkin punya 4 musim gitu ya. Dan suhu ini juga sangat mempengaruhi. Makanya kita butuh informasi sebanyak-banyaknya. Nah, dari market test yang akan kita lakukan ini, tujuan kita adalah tadi mengukur kemampuan dari E01 dan mencari informasi sebanyak-banyaknya dari konsumen, sehingga untuk pengembangan produk EV ke depan Yamaha punya cukup informasi untuk membuat produk yang bisa diterima dan cocok dengan karakter konsumen khususnya di Indonesia. Dan sebagai informasi bahwa proses untuk atau aktivitas untuk tes market ini tidak hanya dilakukan di Indonesia. Ya, jadi kurang lebih ada 500 unit yang kita sebar di beberapa negara. Ada 5 negara, 6 termasuk Indonesia, ada Eropa, ada Jepang sendiri, ada Malaysia, ada Taiwan gitu ya. Nah, nanti akan sama-sama kita lihat nih bagaimana hasil market test sesuai dengan karakter dari masing-masing negara itu. Siap. Nah, kita mau break dulu ya, Ki. Tapi gue ada pengalaman dengan motor listrik. Baru nih belum lama, 2 minggu yang lalu sebelum pas masih bulan puasa. Online. Iya, ojol. Jangan kemana-mana. We'll be right back. Most Auto Show. Jadi Mas Anton dan Mas Rizky, gue sempat belum lama ini naik ojol. Pas gue naik tuh ada sound effect yang cute gitu lah. Tuk. Oh, pas gue tanya ini motor listrik katanya. Katanya pas ditanya harganya dia nggak tahu, tapi dia tahu harga baterainya satunya belasan juta gitu kan. Dan total bisa 100 km. Cuman setelah dengar omongan Mas Anton, gue ngerti kenapa yang dilakukan Yamaha itu penting banget. Karena motor ini sebenarnya yang gue naikin kayaknya emang belum siap dipasarkan. Tahu kenapa? Why? Gak ada tarikannya, men. Jadi Gak ada tarikannya, apa dia pelan-pelan kali? Nggak ada tarikannya. Karena gue jalan lumayan dari sekitar Menteng Dalam Tebet sana sampai sini Menara Imperium kan. Ya jadi seperti itu kayaknya. Oh iya, kayaknya dengan sepeda mungkin listrik gue iya kayaknya ya, kayak ini belum siap. Tapi kalau misalnya market case-nya berjalan, ini berapa lama kira-kira nih Mas Anton, dan sudah ada ide pricing-nya di kisaran berapa nanti motor listrik andalan Yamaha ini? Oke, kalau bicara harga, karena ini masih model konsep, jadi kita memang belum bisa menginformasikan harganya, gitu ya. Tetapi kalau ngelihat pengalaman tadi gitu ya terkait dengan yang digunakan ojol gitu ya. Kalau kita mengklasifikasikan kendaraan listrik atau motor listrik khususnya itu sebenarnya ada 3 gitu ya. Jadi yang pertama ada yang low range, middle range, dan juga yang high range gitu ya. Nah, mungkin yang digunakan kemarin yang sistemnya low range ya. Dan low range ini biasanya digunakan kalau dikonversikan kepada motor-motor bakar itu mereka yang identik dengan 50 cc lah ya. Dan juga lebih banyak yang menggunakan dengan sistem swap baterai. Gitu ya. Jadi tinggal tukar baterai selesai gitu ya. Tapi kalau untuk yang E01 memang secara konsep ya kita ciptakan ini untuk middle range. Gitu ya. Dan juga dengan pengalaman Yamaha yang sudah sekian puluh tahun bermain di electric vehicle, dan juga yang saya belum informasikan satu lagi adalah Yamaha 2002 itu sebenarnya awal untuk yang motor listrik. Tapi dari tahun 1993 itu Yamaha sudah mengeluarkan sepeda listrik. Yang kita sebut PAS, Power Assist System gitu ya. Jadi kita sudah masuk atau bermain di era listrik itu dengan menciptakan sepeda PAS yang bisa memberikan assist kepada si pengendaranya, dan kita sudah menjual itu lebih dari 5 juta unit gitu ya. Sekarang ada nggak sih Yamaha itu? Masih ada, tapi cari-cari ntar ya. Tapi mungkin Yamaha Indonesia belum memasarkan secara ofisial gitu ya. Tapi pengalaman ini yang membuat Yamaha pede sebenarnya. Siap. Nah, middle range ini memang yang kita pikir bahwa
mungkin layak untuk kita uji coba juga di Indonesia. Oke. 2017 kita uji coba Evino ya, yang kapasitasnya identik dengan 50 cc dengan low range. Sekarang kita ingin coba yang middle range ya, dan E01 ini berdasarkan uji performance-nya sendiri bisa menempuh jarak hingga 104 km. Oke. Ya, dengan kondisi full charge. Full charge. Ya, 100%. E01 Yang E01 ini ya. Bukan swipe baterai ya, berarti Bukan. ya. Apa istilahnya kalau yang baterai tanam? Fix baterai. Fix baterai. Oke. Ya. Ini menganut atau mengadopsi sistem fix baterai. Kemudian juga jarak tempuh tadi bisa mencapai 104 km. 104 km. Full charge, tetapi dengan kondisi ya, karena memang uji cobanya sendiri kita lakukan di Jepang dengan kecepatan tertentu. Artinya kalau kita sering dengan high performance, kemudian juga sering kencang-kencang, otomatis baterainya juga akan tersedot lebih banyak gitu ya, sehingga 104 km dengan kondisi 60 km per jam. Gitu ya. Kemudian juga mengadopsi sistem fix baterai yang di charge, sehingga Yamaha juga menyediakan portable charge-nya. Jadi nantinya kita akan sediakan ada 3 sistem charging. Yang pertama adalah fast charging. Ya, fast charging ini kita akan set up di beberapa lokasi ya selama masa uji coba ini, dan fast charging ini hanya membutuhkan waktu 1 jam dari 0 sampai 90%. Ya. Dan kenapa hanya 90%? Sama seperti di mobil, karena dia kapasitas chargingnya cepat, jadi jangan sampai overcharge. Jadi kita akan cut off di 90%. Masuk akal. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah normal charging. Normal charging ini membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam untuk charging. Nah, ini butuh instalasi sebenarnya, tetapi instalasi di rumah. Ya, sehingga nanti akan menjadi salah satu kriteria untuk mereka yang ingin melakukan tes adalah kapasitas elektrik di rumahnya memenuhi atau tidak. Dayanya Dayanya, kemudian juga instalasinya memenuhi atau tidak. Itu membutuhkan waktu 5 jam untuk 0 sampai 100. Satu lagi adalah portable charger. Nah, portable charger ini yang kita sisipkan di dalam bagasi. Jadi motor E01 ada bagasinya, di dalamnya kita bisa tempatkan portable charger, dan itu buat konsumen bisa dicas di mana saja. Nah, karena ini memang kapasitas charging untuk portable, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama, kurang lebih 14 jam gitu. Jadi kalau memangnya konsumen sudah pakai, balik ke rumah bisa dicas, ditinggal tidur gitu ya, itu masih bisa, dan bisa di mana saja gitu ya. Jadi kalau tadi yang fast charging harus ke instalasi atau tempat khusus, portable charger mungkin kita harus di rumah gitu ya. Tapi kalau normal charger kita harus di rumah, tapi kalau portable charger kita bisa di mana saja. Kalau gitu saya dan Rizky mengajukan diri ikut marketplace E01, tapi di Jepang bisa nggak ya? pindah kerja dulu dong ke Jepang. Atau kita tes di sini dengan kemacetan dan boleh, cuaca yang lembab gitu ya. Wah, itu pasti ini jagoannya nih, Iya. Bro Anton, gue juga pengen nanya nih. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam salah satu studinya ini yang paling penting bagi Yamaha gitu ya, dan mungkin juga pabrikan besar motor di Indonesia, jarak tempuh gitu ya. Jarak tempuh, dan tadi apa yang disampaikan tuh sangat menjanjikan, 104 km full charge. Dan itu baterainya fix battery, bukan swappable yang tidak bisa ditukar. Padahal kebanyakan mungkin atau yang sudah ada di Indonesia saat ini tuh biasanya kapasiti baterai yang ada itu bisa mencapai hingga jarak maksimal paling 60 km per jam. Nah, ini bisa dijelaskan nggak apa yang dilakukan Yamaha sehingga bisa menghasilkan dengan kapasiti baterai itu bisa menghasilkan jarak tempuh yang cukup jauh untuk ukuran sepeda motor E01. Apalagi bagi orang Indonesia dan terutama orang yang belum begitu lumrah terhadap kendaraan listrik, kita dikenal dengan sebutan range anxiety, atau kita takut nih jangan-jangan belum sampai tapi kapasitas baterainya udah habis duluan. Nah, ini apa yang dilakukan Yamaha ini menjanjikan jarak tempuh yang segini panjang. 104 tuh jauh, bro. Jauh. Dan naik motor biasa tuh kita seberapa jauh sih gitu. Bahkan dengan bensin aja sekalipun kapasiti full tank itu belum tentu bisa sampai 104 tuh. Motor-motor dengan cc di atas 200-300 begitu. Gimana? Ya, memang itu yang menjadi
consideration dari Yamaha sendiri gitu ya. 2017 kita dengan Evino kita uji coba untuk yang swap baterai, ternyata memang jarak tempuhnya karena memang disetting untuk low range, jadinya jarak tempuhnya juga tidak bisa jauh. Nah sekarang kita mau uji coba dengan yang sistem dengan yang middle range dengan sistem fix baterai. Sebenarnya masing-masing memiliki keuntungan gitu ya, masing-masing memiliki kelebihan antara yang swap baterai maupun yang fix baterai yang di charge. Jadi kalau untuk yang swap baterai sendiri, yang pertama keuntungannya adalah gampang untuk diganti. Artinya konsumen tidak butuh waktu untuk mengganti Ngecas, baterai, ya tidak perlu nunggu ngecasnya. Gitu, itu salah satu keuntungannya. Tetapi memang akan sangat terbatas untuk kapasitasnya, apalagi untuk sizing dari motornya sendiri, karena dia pasti akan memakan penyimpanan yang ada di motor atau bagasi yang ada di motor untuk baterainya sendiri, instalasi baterainya itu untuk ya. instalasi baterai gitu ya. Makanya memang yang swap baterai ini lebih banyak dimanfaatkan untuk yang low range. Nah kalau yang sistem charging, makanya kenapa juga di roda 4 juga banyak menggunakan sistem charging ya, karena memang salah satu keuntungannya adalah jarak tempuh yang bisa lebih jauh gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita juga yakin sebenarnya bahwa baterai ini adalah baterai milik kita sendiri gitu ya. Kondisi baterai itu kita tahu ya, dari kita beli kita tahu. Kalau kita swap kita akan mengganti baterai gitu ya, yang mungkin kita nggak bisa memastikan ini baterai siapa sebelumnya, kondisinya seperti apa, itu juga akan menjadi pertimbangan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan fix baterai dan dilengkapi dengan tadi 3 sistem charger tadi, konsumen akhirnya mempunyai banyak pilihan gitu ya. Mau charging cepat bisa mencari lokasi fast charging gitu ya, atau mau ngecas di mana saja tanpa harus mencari swap baterai station ya, kita bisa ngecas di mana saja. Itu juga keuntungannya dari sistem fix baterai. Tetapi mau fix atau mau swappable baterai gitu ya, kita justru ingin mendapatkan informasi mana yang lebih cocok untuk market Indonesia gitu ya. Jadi secara teknologi ada swap, ada fix baterai, tetapi mana yang lebih betul, mana yang lebih cocok untuk market Indonesia kita juga belum tahu. Makanya kita coba nih. Terus kita tunggu hasilnya. Jadi nggak sabar ya, Nggak pengen sabar, tahu asli, hasil studinya, dan kita juga bisa menikmati tentunya. Merasakan apa yang sudah di studi itu kan pasti kan akan ada improvement dari sisi produknya supaya lebih sesuai dan lebih cocok dengan market Indonesia. Amin. Mudah-mudahan sih harganya nanti kalau dijual bersahabat. Kalaupun mahal dapat diskon lah ya. Oke. Ya kan? Udah ada network baru nih. Bang Anton namanya. Siap lah. Anton, terima kasih banyak nih sudah berkunjung ke sini. Mungkin ada lagi mau disampaikan sebelum kita pamit? Oke. Satu informasi yang penting yang ini saya sampaikan, bahwa kita akan mulai project market test ini di semester 2 gitu ya. Jadi POC atau Proof of Concept Project ini kita akan lakukan tes market untuk kendaraan listrik E01 mulai semester 2 seluruh Indonesia. Jadi kita akan sediakan 20 unit yang akan kita sebar ke seluruh Indonesia. Siapapun boleh mengajukan untuk melakukan uji coba. Yang pasti adalah sesuai dengan requirement yang dibutuhkan oleh Yamaha. Satu, jarak, kemudian kedua, electricity capacity di rumahnya, electric capacity di rumahnya, kemudian juga memenuhi kriteria yang nanti Yamaha akan informasikan lebih lanjut. Dan konsumen harus meng-apply ke Yamaha, mengajukan untuk melakukan tes. Laksanakan. Tertarik? Tertarik. Mas Anton, terima kasih banyak ya. Terima kasih teman-teman Yamaha, dan sukses selalu. Terima kasih. Dan Rizky, kita jumpa lagi minggu depan, brother. Ketemu lagi kita. Ya. Dan most people, terima kasih atas kebersamaannya di Most Auto Show. Now back to Drive Time with Johnny. Most Auto Show.